Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang membeli opak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Ibu, di dalam agama kita yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Yang pertama, Bapak Ibu boleh saja tidak jawab salam. Syarat yang pertama yang dengar salam memang orangnya budek. Di sini kan nggak ada yang budak, betul apa enggak? Nggak ada yang budak. Yang kedua, boleh nggak jawab salam. Syarat yang dengar salam memang itu orang lisannya gagu atau bisu. Di sini ada nggak yang bisu? Nggak ada. Udah berapa tuh? Udah berapa? Nah yang sekarang yang keberapa? Boleh nggak jawab salam. Syarat yang dengar salam memang tuh orang majnun. Apaan artinya majnun? Saya nggak sampai hati nerjemahinnya. Di sini nggak ada yang budak, betul apa enggak? Di sini nggak ada yang bisu, betul apa enggak? Di sini juga nggak ada yang majnun yang hadir di acara walimatul khitan. Acaranya Pak Haji Nandi, ada para tamu yang soleh dan solehah. Ini ibu-ibunya selalu buat suaminya nih burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Juga insya Allah bapak-bapaknya di sini selalu buat istrinya makan sekuteng duduk di taman. Bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Coba saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aja ngapa begitu tuh? Ikhlas enggak? Bukan kena takut 3 golongan tadi kan? Ikhlas? Alhamdulillah. Naik kereta pakai kacamata. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sadaqallahu maulanal azim. Para alimil ulama, para ustadz ustazah, para guru, para sepuh, para pini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja ceramah, Al-Ustadz Nur Salim, juga selaku Sohibul Hajat, Bapak Haji Nandi beserta ibu dan keluarga besarnya tanpa terkecuali. Juga yang menjadi wasilah sehingga saya bisa silaturahim pada acara yang mulia pagi hari ini. Yang saya hormati Al-Ustadz Ihsan, serta para guru, para orang tua, juga tuan rumah keluarga besarnya. Walaupun gak kesebut namanya satu persatu, namun iringan doa-doa kita selalu buat mereka. Allah, semoga Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru 5 orang. Ikhlas gak ngedoainnya? Kalau ikhlas antara lisan sama hati biar sama dong. Ada suling, ada peniti. Jangan pernah berpaling ke lain hati. Ikhlas gak?
Saya udah di atas, kayaknya ada belewa, ada coleng. Nah, saya turun ke bawah lebih enak. Bu, ibu, saya samperin tadi. Ikhlasnya ngedoainnya. Karena dari sekian jamaah yang ucap amin, ini nggak tahu lisan yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Betul ya? Doain buat Pak Haji Nandi yang asbab beliau kita silaturahim pada hari ini. Doain buat guru-guru kita, doakan buat orang-orang tua kita. Ya Allah, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuan rumah udah didoain, guru-gurunya udah didoain, ini ibu-ibunya yang solihah ini mau juga didoain. Ya Allah, mudah-mudahan terus ke depannya mendampingi ayang bebnya, mengayomi putra-putrinya, selalu Allah jadikan istri buat suami istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpatik. Kalau lagi keluar maupun di luar, matanya nggak suka ngelirik-lirik. Ibadah kepada Allahnya makin fanatik. Yang fardu yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mertua, tetangga nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap detik, terasa makin as. Duduk kadang pakai baju bat, kadang duduk sambil ngemil kerip. Kebetulan yang ceramah namanya Ustadz Tau. Masya Allah. Bu, saya doain gitu bukan nggak beralasan, karena di zaman now ini banyak banget di luaran perempuan-perempuan yang pada lepas iman suka godain laki orang. Oh aja tuh. Namanya apa tuh? Apa tuh? Kecakapan ibu namanya pelakor, tetap aja namanya maling. Betul apa enggak? Yang namanya maling mana ada yang berkah. Jadi walaupun di luar suaminya banyak yang godain, tapi karena di rumah punya istri hatinya nggak munafik, ibadah sama Allah fanatik, suami akan berkata sama yang goda, maaf ya neng, barang antik di kursi goyang, punya opah punya oma. Jujur perempuan cantik di luar banyak yang kata sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin ya robbal. Didoain ibu, saya bikin pantun nggak sembarangan. Pantun saya makanya keren-keren dan mahal harganya. Beneran. Gitu. Ini belum ceramah, baru mulain aja udah berapa pantunnya itu. Saya kalau di TV jujur ceramah nggak pernah lama begini, dari atas panggung turun lagi, ntar naik lagi, nggak mungkin. Kalaupun sering muncul, tapi kalau kata anak zaman now tipis-tipis. Begitu muncul sebentar banget. Raih hidup berkah bersama Luwak Kue Kopi. Beneran. Lama apa sebentar tuh? Sebentar, sama nggak orangnya? Sama, muncul lagi sebentar lagi. Luwak kopi hitam, nggak kemanisan, mantap. Nah kalau hari ini karena kita niatnya ngaji, rada lamaan dah. Siap nggak tapinya? Udah jam 10 lewat seperempat. Makanan udah mungkin dingin. Benar, masih kuat? Tadi penceramaan pertama udah, nggak apa-apa, masih kuat ngaji lagi nih. Ikhlas. Lanjut masih. Ya namanya makin siang, saya tanya dulu sebagai tamu. Yang di belakang saya lihat air, tinggal gelasnya doang. Yang tengah-tengah udah berapa kali ganti kaki. Yang paling depan kelihatan Ustadz, tolong biar tahu diri, obat batuk dari rawa bugel, mata makin ngantuk, pantat udah rada pegel. Ya Rob, kita ngaji ya. Siap ya? Tadi yang saya bacakan di awal, surat An-Nahl ayat ke-78. Surat apaan? Ayat berapa? Ibu mau merekam silakan. Silakan maksudnya, kalau mau mencatat juga silakan. Karena saya berharap tuan rumah yang memfasilitasi kita ngaji hari ini, biar pahalanya makin berkah buat tuan rumah. Ananda yang di Hitan, Muhammad Al-Zakaria betul-betul menjadi kurotayun untuk ibu dan daripada ayahandanya. Nah kita pun pulang dari sini biar ada oleh-oleh ilmiahnya. Siap ya? Di jam 10 lewat seperempat nih. Kira-kira setengah 11 kuat nggak? Ya saya tanya dulu. Ntar begitu setengah 11 masih kuat, kita lanjutin lagi. Betul nggak? Oke, kita coba dulu 15 menit pertama. Oke? Lanjut. Kui cucur, kui cincin. Meluncur cinta. Ibu, tadi yang di awal saya bacakan surat apa tadi? Ayat berapa?
Ini jamaah kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Mohon maaf Bu, karena ngapal ngaji nggak segampang ngapal nyanyi. Iya, ya. Bu, surat apaan? Ayat? Biar lebih barokah saya bacain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Kita ngaji ya. Wallahu dan Allah. Akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian. Saya, para bunda, abang, akang, anak-anak kita. Dari mana? Mimbutuni ummahatikum. Dari perut ibu-ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a, akan tetapi setiap bocah yang lahir Allah jadikan dia punya pendengaran. Wal absor, punya penglihatan. Wal af'idah, juga punya hati. Tujuannya apa? Agar kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ibu, jadi kesimpulannya siapapun ayahandanya, siapapun ibundanya, siapapun bapak ibunya. Contoh, sekalipun bapaknya kiai, sekalipun bapaknya ajengan, sekalipun ibunya ustazah, sekalipun bapaknya habaib. Nah, dah bagian air dulu dah. Enggak, emang kalau ngaji ada aja gangguannya gitu. Beneran? Saya paling kagak bisa. Lagi bicara gampang, buyarin konsentrasi saja. Lagi ceramah udah hilang udah. Bentar biar kelar dulu udah. Ya. Oke, Bu, boleh lanjutin lagi? Nah, jadi kesimpulannya siapapun ayahandanya, sekalipun bapaknya ajengan, bapaknya tuan guru, bapaknya seorang gus. Ibu lama-lama tinggal di Cikarang, pernah nggak nemuin mentang-mentang bapaknya kiai, anak baru lahir langsung hafal surat Yasin? Ada nggak? Ada bang? Jangankan yang masih merah, nih ibu-ibunya kalau boleh saya tanya, kan udah bukan perawan, udah bukan gadis, udah bukan janda, atau jangan-jangan kita udah bukan akil balik lagi, udah bulak-balik. Lah benar apa nggak Bu? Tuh yang bilang ini udah gendong anak. Ya, emang benar. Berarti kan udah mengalami fase enak, anak. Lah benar. Betul bang Bu? Jangankan yang masih bayi, orang kampung saya udah gede, anak remaja, malam Jumat mau mimpin yasinan, mana pakai mikrofon, suara kenceng. Saya senang, girang, anak muda tampil baca yasin. Cuman kaget, 4 ayat bener, ayat 5 balik ke Fatihah. 4 ayat benar bang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Tuh pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk selalu memonitor anak-anak kita supaya mereka bisa ngaji. Dah langsung kita bahas tadi surat An-Nahl 1 ayat 78 sudah saya bacakan. Oleh karenanya Bu, kalau kita lihat anak ada 4 huruf. Berapa huruf? Sebutin. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ibu bapak yang di belakang kedengarannya nih. Mohon maaf, berapa huruf? Berapa huruf? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Saya turun ke bawah, itu bukannya bagus, panggungnya udah keren. Cuman karena biar, udah panggung keren, ini tenda keren. Betul apa enggak Bu? Saya sengaja turun ke bawah, takutnya
Ntar dibilang sih, saya minta maaf makanya tadi saya turun takutnya naik mobil patas turun di kampung sawah. Saya di atas, ibu-ibu pada di bawah. Takutnya kurang sopan. Nah ini sengaja. Jadi beli serabi sampai ke negeri Arab biar terasa lebih akrab. Bu, dan juga biar betul-betul konsentrasi dan fokus. Setuju ya? Saya menghormati Pak Haji Nandi dan istri bikin acara gini nggak gratisan. Betul nggak? Tadi mau balik pertama, ntar pulang dipikirin nggak tuh? Ini tenda cakep begini dibayar nggak? Abang kameramen begini tuh ada timnya tuh. Kira-kira begini gratis apa bayar? Bayar. Nih anak-anak apa ibu-ibu colihah yang hadroh, ntar dipikirin nggak? Makanannya boleh beli apa boleh minta? Nih soundnya bagus, kira-kira gratis apa bayar? Nih yang lagi ceramah. Nah, iya udah lunas. Coba itu. Saya padahal ceramah sebentar jadi udah. Lah udah lunas, masa mau ditagih Bapak Haji nanti? Tapi saya punya tanggung jawab. Dunia akhirat, biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang harus Bapak Ibu bawa. Setuju apa enggak? Bu, jadi kita ngaji sekarang biar apa yang kita bahas betul-betul. Anak berapa huruf tadi? Banyak kabar kita, sebutin coba. 1, 2, 3, 4. Nah biar betul-betul 4 huruf ini minimal nyampe rumah kita ajarkan, ceritain sama suami, ajarkan anak-anak kita biar betul-betul kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Bu, jangan seuzon dulu ngapa? Apaan tuh? Apaan kita udah bahas tadi? Bu, biar pendek yang penting. Bu, buat apaan kalau ngomong sampai jam 11 lewat, satu makanan makin dingin, perut udah lapar. Buat apaan ngomong sampai setengah 12, jam 12, buat apaan kalau panjang gak masuk-masuk, kan capek-capekin doang. Lah mendingan kita balik, biar pendek yang penting. Itu ilmunya. Ilmunya. Kan tadi disebut anak berapa huruf. Berarti ini yang kita mau maksud ya, 4. Lanjut ya. Lanjut. Cepat, gabus, lele. Cepat, bagus, dan enggak berlele-lele. Ya, baik Ibu. Huruf pertama apa? Itu yang Ibu gendong. Iya. Saya juga di rumah udah pada gede. Saya nikah 2003 dulu, Bu. Beneran. Jadi anak saya yang gede udah semester 6 kuliah. Yang kecil udah di Mesir. Udah lagi aliyah di Mesir. 17 tahun. Jadi udah nggak gendong begitu lagi udah. Ya makanya pantas kalau Nabi nyuruh ngajarin nikah kita usia 25 tahun. Jadi terasa. Anak udah pada gede saya masih gagah begini. Nah beneran. Anak udah pada gede. Besok tanggal 19 September. Karena sekarang tanggal 2. Saya berangkat ke Mesir tuh. Emang mau ngeliatin bocah. Yang nomor 2. Udah hampir setahun belum saya longok-longok. Iya belum, ya emang udah dari kecil udah mandiri, alhamdulillah. Berangkat ke Mesir cuma saya antar sampai bandara doang, sampai genari belum saya jenguk-jenguk. Nah insya Allah nih 19 September udah diagendain jauh-jauh hari pengen jenguk. Ya biar bagaimana kan namanya anak, Bu. Sayang apa enggak tuh? Kangen apa enggak? Lah kangen, cuman karena buat masa depannya. Saya bilang udah nggak apa-apa, mendingan sekarang nangis-nangis sedikit emak bapaknya. Yang penting besok gua nggak ada umur, bahagia karena anak bisa ngaji. Nih kita mau bahas sekarang nih. Jadi anak berapa huruf? Huruf pertama apa? Huruf pertama A. Ibu, maknanya adalah amanah. Apaan, Bu? Nah, Bu, apaan? Nah, gampang nggak mahamin itu? Gampang nggak mahamin itu? Gampang kan? Pendek gak tuh? Masuk gak tuh? Enak gak? Udah jangan dikeluarin lagi, udah enak. Ya ilmunya. Bu, gimana Ustaz bicara amanah? Nih, saya jawab. Kata Nabi, hak anak itu ada 4. Jadi tadi A-nya apaan? Yang pertama, nama yang baik. Udah dibahas tadi, udah sama guru kita. Nama, jangan sembarangan. Nama doa. Nabi sampai Medina, Nabi persaudarakan muhajirin dengan ansor, Nabi nama rubah-rubah tuh. Dirubah-rubah sama Nabi. 1, nama Yatsrib menjadi Madinah Al-Munawwarah.
Nama para sahabat yang nggak bagus diganti menjadi nama-nama yang bagus. Nah ini pun yang pertama kewajiban orang tua bicara A yang pertama dari A-nya apa? Jadi hak mereka pertama nama yang bagus, nama yang bagus, jangan sembarangan. Ustaz saya mengambil dari Quran, tapi bagian jahanam jangan. Itu bagian neraka. Bu, mohon maaf kadang-kadang kita lihat nama orang-orang tua dulu masih ada tuh. Saya kalau diundang roahan, apalagi wilayah Bekasi, Cikarang, Pedalaman, begitu lagi tawasulan saya ketawa sendiri, dikasih kertas Al-Fatihata ila arwah Ketok bin Pentul, Balok bin Pengki, Bajing bin Tikus. Ibu, saya sampai tegas, ini nama benar, iya nama leluhur kita Ustaz. Saya salahin, jangan salahin karena dulu belum ada ngaji begini, belum ada. Belum ada YouTube, betul apa enggak? Belum ada TV, kita nggak usah salahin. Nah sekarang kita sebagai orang tua ngasih nama anak jangan sembarangan. Karena bicara A pertama apa maknanya? A pertama apa maknanya? Nama udah bagus, Muhammad Al-Zakaria. Nama Muhammad berarti nama Nabi kita Muhammad. Artinya apa? Menjadi anak yang terpuji. Terpuji akhlaknya, terpuji pelajarannya, terpuji rezekinya, terpuji buah Muhammad Zakaria, Muhammad Al-Zakaria, terpuji dalam segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, nama udah bagus, jangan bangga dulu. Hak yang kedua zaman sekarang rada susah nih. Apa hak mereka kata Rasulullah serta nama yang baik? Ajarkan mereka supaya mengerti baca tulis Al-Quran. Mengerti baca tulis? Bu, saya kalau nggak sayang sama anak, mungkin anak saya nggak di Mesir. Cuman karena saya sayang, ya hari ini udah berangkat. Dari SD udah mondok. Lulus SD udah hafal 5 juz. Iya, pulang mondok tuh 5 juz. Saya suruh baca depan saya. Ayo baca tong. Dibaca. Gimana Bi? Bacaan lu jelek. Saya gitu-gitu. Saya orangnya objektif. Cakep sebelah cakep, jelek sebelah jelek. Walaupun anak sendiri. Jadi bagaimana Bi? Kue cucur, anget-anget. Bacaan lu hancur banget. Saya kata gitu. Jadi sekarang bagaimana Bi? Sekarang berarti lu harus ngaji lagi. Bi sekolah. Ya sekolah gampang. Pokoknya sekarang ngaji dulu dah udah. Ngaji dulu tuh khusus. Orang-orang habis SMP, dia ngaji dulu. Saya serahin ke guru lagi yang pakar Al-Quran. Dapat 10 bulan, dikirimin videonya. Lagi setoran 5 juz. Iya, 5 juz juga setoran. Saya bilang, oh, cakep deh boleh, gue demen nih bacaan udah. Gitu, iya. Kenapa? Karena kalau masih kecil, masih gampang dioprak-aprek, Bu. Ibarat bambu masih basah. Dah, dapat 10 bulan, langsung besok saya samperin gurunya. Saya bilang dulu bocah datang kemari anak serain dan sekarang udah bagus bacanya, anak mau izin mau anak ambil. Jadi begitu adab tuh orang tua sama guru. Jadi bocah kita ngaji kita pun kita serahin, ntar kita ambil. Kan banyak banget zaman now bocah ngaji aja, emak bapaknya nggak tahu ngaji di mana. Betul bang nggak tuh? Ini bicara adab, udah kelar. Saya bawain waktu itu tuh duit, waktu itu ya udah lama duit saya siapin 5 juta, sarungnya sarung BHS. Beneran, baju koko yang bagus. Saya tentengin juga parcel yang bagus. Saya hadiahin ke gurunya. Tuh guru dibawain gitu kira apa enggak tuh? Begitu mau pamitan, saya adu tangan saya, ada yang keset-keset tebal. Ya 5 juta kan lumayan, Bu. Betul bang enggak tuh? Kira-kira guru pas murid begitu, ridep. Tuh. Ikhlas apa enggak? Alhamdulillah saya pamitan, minta ridhonya. Pamitan. Baru sekolah, Bu. Dapat kelas 2 SMP, laporan lagi. Alhamdulillah. Anak antum udah selesai 30 juz. 30 juz. Kelas 2 SMP. Saya bilang alhamdulillah, ini bocah romannya otaknya lebih encer dia daripada gue ini. Nah iya, karena harus lebih maju daripada bapaknya. Nah alhamdulillah, ibu sekalian rahimakanallah, pas lulus SMP itu, ya 2 tahun yang lalu, nah, dia bilang pengen kemana? Pengen ke luar negeri. Saya bilang mau kemana inti? Mau ke Madinah? Mau ke Saudi? Mau ke Yaman apa mau ke Mesir? Dia bilang, udah Bi, ke Mesir aja. Siap. Pala jadi kaki jadi pala buat orang tua, buat anak, insya Allah. Siap. Kita belain. Berangkat. Alhamdulillah. Bu, ibu, itu urusan ngaji. Saya bela-belain. Baik yang poknya maupun yang adiknya. Nah begitu pun ibu sebagai orang tua untuk anak ibu.
Buat Pak Haji Nandi dengan nanti Muhammad Al-Zakaria. Kenapa Ustaz? Karena ngaji gak segampang kayak nyanyi. Kalau nyanyi mah gampang. Contoh ya. Ini biar jelas nih, biar danta. Tolong bantu ini, terusin. Bukan lautan. Nggak bisa Bang terusin. Coba lagi nih. Bu, rada berbau dangdut ya. Darah muda. Apa? Coba lagi. Lagu jadul lagi nih. Rasa cinta. Apa? Coba yang lagi viral nih. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Coba yang lagi viral. Cikini. Apa? Nggak janjian apa? Coba saya penasaran. Terusin lagi ya. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bukan itu. Lah coba itu. Berarti survei membuktikan gampangan ngaji apa nyanyi? Ngaji. Ngaji. Jangan ngopi baik. Habis ngaji ada kopi, silakan. Bu, boleh keluarin cakapnya lagi boleh? Dari Keranji langsung ke Pelumpang. Melihat Bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau anak kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Kurang semangat ucap cocoknya. Cok, gali cok, galaga cok. Nah, begitu ngapa? 10:30 lewat 3 menit. Saya ngasih tahu. Kan tadi saya bilang, coba dulu 15 menit pertama. Gimana? Paham? Jadi anak berapa huruf? Huruf pertama apa? Apa maknanya? Beracara amanah, kewajiban kita pertama nama yang bagus buat. Yang kedua apa lagi? Quran. Kan enak udah 4 huruf, hanya udah paham tuh. Masuk gak tuh? Panjang apa pendek tuh? Enak gak? Udah jangan keluarin lagi udah. Ilmunya. Gimana ya? Udah 10:30 nih. Udah 15 menit pertama. Ya saya tanya dulu. Benar masih kuat? Lanjut lagi. Oke, takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Ya, Guru Ihsan yang di dalam, yang mewasilakan saya bisa jadi kenal Pak Haji Nandi. Ini saya ntar kelar ceramah, nggak ikut makan siang di sini. Ngasih tahu. Biar mudeng. Pulangnya ke Bogor. Karena jam 1:30 ada ceramah lagi di Bogor. Didantain begini, takutnya panitia nggak paham. Mobil parkir belah sono ada warna kuning, ada sopirnya. Takutnya. Iya, paham kan nih saya ngomong begini nih? Ya udah, ibu paham, panitia paham kan nih? Panitia jangan pakai batik dong yang keren, biar paham ini. Udah saya dantain lagi dah biar paham. Ada tikus pada beranak, biar ada yang dibungkus buat anak. Iya, jelas ya Bu? Jangan dipikirin, jangan. Yang penting diusahain. Dah, kita lanjutin lagi. Setelah amanah, nama udah cakep, ngaji becus. Bu, Ibu, ya, yang ketiga bicara amanah, kasih makan dari hasil yang halal. Yang keempat, hak mereka. Ntar datang waktu jodohnya, kita nikahkan anak kita. Tuh, bicara huruf pertama A, amanah. Nama udah cakep, ngaji becus, pinter ngaji. Bu, punya anak, udah namanya bagus, Muhammad Al-Zakaria. Ngajinya bagus, akhlaknya bagus. Kira-kira sebagai orang tua enak apa enggak? Mau bagi-bagi makanan dulu? Asli saya paling nggak bisa ceramah, bener enggak? Yuk silakan dah, saya berhenti dulu. Enggak memang buyar. Yuk mau bagi-bagi dulu apa gimana? Oke, Bu maaf ya, sorry bukannya. Ya. Bu mau makan dulu apa ngaji dulu nih? Dulu ya. Maafin banget.
gampang banget ngeco saat pantun ceramah, bolak-balik aja hilang udah ceramah saya. Gitu, iya. Nah, sementara nih masih PR, masih 3 huruf lagi. Ketika amanah kita jalankan, anak kita bisa ngaji, dia pulang nih bocah dari mondok pulang. Ngomong begini, Bi, nanti sholat maghrib aku yang jadi imam ya. Bocah kita ngomong gitu tuh. Bu, anak ngomong begitu jadi imam. Belum balik waktu itu. Cuman udah bisa ngaji. Saya bilang silakan. Maghrib jadi imam tuh. Bocah jadi imam. Saya abinya jadi makmum. Emaknya di belakang jadi makmum lagi. Ya Allah Bu, kita dengar tuh. Dari mulai Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Fatihahnya tuh. Ibu jadi makmum, anak jadi imam begitu tuh. Habis selesai Fatihah, baca surah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Bu, Ibu, tarikannya sama babaknya udah beda. Babaknya paling gak jauh, kuliah kul. Naik atasan dikit, Al-Kausar. Naik atas sedikit wal asri. Baca Al-Kausar kadang-kadang lagi banyak urusan keder. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna. Balik ke depan lagi. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna. Balik ke depan lagi. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna kepleset tuh lidah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, Ibu, udah beda itu sama babaknya. Kenapa? Udah Fatihahnya bagus, surahnya udah Al-Baqarah. Punten, kita sebagai orang tua ngelihat anak begitu kita jadi makmum. Jawab yang jujur nih. Kita ngomong dari hati-hati sebagai orang tua. Bahagia aja apa bahagia banget? Gunung Salak dibilang besar, Bu. Bahagianya gedean hati kita. Betul apa enggak, Bu? Di saat amanah bisa dijalankan, Pak Haji Nandi nih hari ini kita diundang, kita doain anaknya, semuanya biar berkah rumah tangganya, ternyata bisa ngaji, nanti bisa jadi imam, bisa mimpin zikir, bisa mimpin baca doa, bisa sambutan. Maka huruf kedua setelah amanah buat orang tua, N-nya nikmat. Bu, nikmat. Betul apa enggak? Ya Rob, Ibu, anak sekarang, kalau kita biarin aja begitu di rumah, mohon maaf nih, orang tuanya nggak open lagi sama pengajian, nggak perhatian. Anak sekarang salaman sama orang tua, mari. Salaman sama orang tua, mari. Salaman sama emaknya, benar apa enggak? Anak sekarang tuh. Salaman begitu berapa salah tuh? Tapi banyak gak begitu zaman sekarang? Bejibun. Kenapa begitu? Ya orang ngajinya mesin sinetron. Bukan nama ulama. Salaman yang sekarang. Saya ngelihat begitu ada dalam hati saya ucap saking lu bukan anak gua. Anak gua udah. Lah iya. Kenapa Ustaz? Salah. Tapi zaman sekarang anak-anak banyak gak begitu tuh? Salaman mereka banyak kan model begini nih. Ini tolong nih sebagai orang tua nih, Bu. Kalau anak kita salamannya begini, panggil, ajarin. Ustadz kenapa salah? Saya didebat. Saya bilang emang cara Nabi nggak begitu ngajarnya. Bu, kenapa Bu? Kenapa? Ada apa? Saya gampang banget. Ibu mau hilang udah tuh. Masih mau terus kan nih? Udah 10:30 tepat soalnya. Lanjut ya. Konsentrasi dulu dikit ya. Nah, Bu. Nah, mohon maaf, itu tadi salaman zaman sekarang. 1 ke atas kepala, 2 ke depan pipi. Saya ditanya, kenapa salah? Saya bilang begini aja. Logika dulu nih, akal. Cium tangan. Cium. Bu, kalau begini namanya cium apaan? Cium apa namanya? Hah? Bu, cium kepala. Ibu ntar
Ntar ada soal, apakah indera penciuman? Ibu jawab, kepala. Halo, Anda waras. Halo, jelas kan nih? Salam akal sehat nih. 2024, biar punya presiden yang akal sehat. Iya. Kedua, begini. Cium apa namanya? Ntar ada soal, apakah indera penciuman? Ibu jawab, pipi. Ibu saking kangen banget sama lakinya. Karena suami pulang umroh. Udah hampir 12 hari baru berjumpa. Begitu mau dicium, tapi nyium pakai kepala begini. Bu, itu nyambung apa enggak? Cium tangan, indera penciuman apa? Berarti yang benar yang mana? Hidup. Logika. Sekarang pakai dalil akal, udah. Dalil hadis. Dalil hadisnya sekarang. Ibu yang belum praktekin pulang hari ini harus kita amalin. Yang udah terusin. Hai para orang tua, hai Taufikur Rahman, wahai Pak Haji Nandi, wahai istrinya, wahai para ibunda, wahai para ayahanda yang udah jadi orang tua. Apa kata Nabi? Sering-seringlah mencium anak kamu pada 4 tempat. Tuh, nyatat lagi tuh, 4 lagi tuh. Iya, kalau nggak dicatat nempel apa enggak nih? 4. Kan saya komitmen tadi, biar pendek yang penting ilmunya. Berapa macam, Bu? Punten, saya buka kopiah saya bukan buat mau pamer, buat nyontoin biar dantang. Oke, biar jelas. Karena harus kalau ketutupan. Pertama, Ibu. Slow. Pertama, nih. Bukan dahi. Bahasa hadisnya muqaddamatur roksi. Itu bahasa hadisnya tuh. Muqaddamatur roksi. Apa muqaddam? Muqaddam artinya paling depan. Roksi tempat awal muasal tumbuhnya rambut. Berarti kalau kata orang Bekasi Cikarang namanya ubun-ubun. Beda sama dahi. Beda nggak tuh? Bahasa hadisnya apa namanya? Hai Taufikur Rahman, saya pulangkan ke saya. Wahai abang udah berumah tangga, udah punya anak. Wahai ibunda, sering mencium anak kita pada 4 tempat. Pertama apa nih? Kira-kira kalau peci saya nggak buka jelas apa enggak? Ketutupan. Makanya saya buka dulu sebentar. Yang kedua, hai para orang tua, wahai Pak Haji Nandi, sama anak kita, anak kandung kita, sering mencium pada bagian kedua. Apa? Jabhatun. Jabhatun. Ibu kalau ngaji fikih, ada kitab fikih paling rendah, namanya Safinatun Najah. Ada bahasa di situ. A'da'us sujudi sab'atu asya'a. Anggota sujud ada 7 macam. Yang pertama nih, jabhatun. Ibu ntar sholat zuhur pakai mukena, karena mukena ibu mahal. Tapi begitu sujud, ketutupan mukena, nggak sah sholat ibu. Tuh, jabhatun. Udah berapa tuh? Udah berapa? Saya ngomong dantang nggak nih? Saya ngomong jelasnya nih? Paham nggak nih? Nggak panjang-panjang kan? Pendek-pendek kan? Tapi masuk. Alhamdulillah. Ilmunya. Ketiga, apa kata Rasulullah? Udah, ini udah cukup, harus pakai. Yang ketiga, Nabi menyebutkan, sering-seringlah mencium anak kamu pada bagian ketiga. Khuddain. Khuddain. Bahasa hadisnya begitu. Apa mananya? Pipi kanan, pipi kiri. Itu yang ketiga. Pipi kanan, pipi kiri. Pertama apa, Bu? Kedua? Tidak. Ketiga? Pipi kanan kiri. Tolong, punya bayi. Tolong, cium pipi kanan. Jangan diajarin cium bibir. Nih, emak sekarang banyak mama bahlul nih. Lah beneran. Bukan di Cikarang, bukan. Bocah masih baby diajarin cium bibir ya. Udah diajarin seks masih gitu. Nabi nyuruh apa tuh? Udah berapa, Bu? Yang keempat terakhir. Ibu, jangan pakai malu-malu. Yang udah diterapkan, terusin. Yang belum, habis ini nggak ada kata terlambat. Biar pulang dari sini amalin. Yang keempat kata Nabi, begitu dia cium tangan kita. Tadi saya suruh kemana nyiumnya? Hidung. Yang keempat, kita ambil tangan anak kita, kita cium lagi. Ya, udah begitu belum sama anak itu? Ngaku aja deh, ngaku. Yang udah alhamdulillah, yang belum jangan pakai malu-malu. Pulang 4 macam nih amalin. Dia cium tangan sama kita,
naruh ke sini. Nak, jangan ke kepala, nak. Karena indera penciuman bukan kepala, nak. Indera penciuman apa? Hidung, kasih tahu. Nah, kalau ada cium tangan, ambil lagi tangan anak kita, Bu. Kita cium lagi. Sambil mencium ubun-ubun. Sambil mencium jidatnya. Sambil mencium pipi kanan, pipi kirinya. Sambil kita cium tangan anak kita. Tolong amalkan doa yang sangat manjur dari Al-Quran. Tandai surat surat ke-37, juz ke-23, ayat ke-100. Ya, surat ke-37. Surat As-Saffat. Itu apa, Bang? Tadi siapa yang menyebut As-Saffat? Ada yang dengar tadi? Siapa yang menyebut tadi? Ya, surat ke-37 tetanggaan sama Yasin. Karena Yasin surat 36, 37 tetanggaannya. Itu juz 23 masuk jurusan Wamaliyah ayat 100. Enggak banyak tuh ayat, singkat. Tapi itu doa sakti. Kenapa sakti? Contoh, Nabi kita siapa? Kenapa bisa jadi Nabi Muhammad yang betul-betul kita kagumi? Karena perjuangan eyangnya di awal. Nabi Ibrahim. Ini saya bacain. Yang apal tolong maju ke depan. Saya kasih hadiah minimal 200.000. Nih saya bacain dulu nih. Kalau yang apal silakan maju ke depan. Oke? Saya bacain. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin mana yang hafal? Dapat 2 cepek. Oh. Siapa? Nah, Bu, coba kita kadang-kadang, Ibu tahu nggak nama orang tua Ibu? Ayahandanya tahu nggak? Ibu tahu nggak nama ayahnya? Ibu tahu nggak nama ayahnya? Itu lihat Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang baca doa itu paling pertama Nabi karena pengen punya anak keturunan yang soleh, dia bacain tuh doa. Allah abadikan dalam surat ke-37 ayat ke-100. Bunyinya nggak banyak kok, singkat banget. Ibu udah apa? Tinggal ngedawaminnya yang rada-rada kurang istiqomah. Apa bunyinya? Robbi habli. Mau tidur, anak kita tidur, kita ternyata belum ketemu. Samperin kamarnya, Bu. Peluk, kecup ubun-ubunnya. Hati bata, Robbi habli minas solihin. Kecup jidatnya, Robbi habli minas solihin. Kecup pipi kanan kirinya, Rabbi habli minas solihin. Bu, besok mau berangkat sekolah, mau berangkat ya nak, sini nak, yuk ibu peluk dulu, peluk dengan penuh kasih sayang, ya cium tangan dia, ambil tangannya, ibu peluk, ibu kecup lagi ubun-ubunnya, Rabbi habli minas solihin. Kecup jidatnya, Rabbi habli minas solihin. Pipi kanannya, Rabbi habli minas solihin. Udah begitu belum sama anaknya? Nah, maafin saya bukan guruin, kita lagi sama-sama ngaji. Ya, ini yang saya sampaikan bukan semata-mata dongeng, tapi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk membentuk, biar besok kita jadi orang tua, jadi nikmat. Kan enak punya anak yang dengar kata, nah, kenapa Mi? Nanti maghrib jadi imamnya, oh siap. Nah, nanti kamu yang sambutannya, oh siap. Nah, nanti upacara ratib ya, oh siap. Coba jadi orang tua begitu, enak apa enggak, Bu? Lain nama anak zaman now. Orang tua cakep banget namanya Abdullah, biar gaul dipanggil bokap. Ibunya cakep namanya Zainab, biar gaul dipanggil nyokap. Digabung, bonyok. Jam 11 kurang 10 menit. Udah makin siang nih.
Lanjut jangan nih. Bu, ntar dingin loh masakan. Hah? Dikit lagi, 2 huruf lagi. Tuntaskan. Kita ulang dulu. Huruf pertama apa? Apa maknanya Bunda? Amanah. Huruf kedua apa? Apa maknanya? Nikmat. Huruf yang ketiga, kalau ini amanah diabaikan, maka buat kita bukan nikmat. Tapi huruf ketiga, itu anak buat kita jadi ancaman. Jadi apa Bunda? Ancaman. Ya Allah, jadi ancaman. Banyak banget zaman sekarang orang tua pada ngeluh, Ustaz, anak saya bader banget, Ustaz. Iya, Ustaz, anak saya bengal banget, Ustaz. Ngeluh. Sampai jadi penyakit buat orang tuanya. Jadi ancaman. Apa sebab? Karena kita nggak amanah. Bukan nikmat. Jadi akhirnya apa tuh? Huruf ketiga. Ancaman, Ibu. Bu. Yang namanya zaman sekarang, Bu. Ya Allah, ya Rabbi, apa sih yang nggak bisa didapetin sama mereka? Hei. Dulu kita SD, udah ada istilah pacebokan. Tulisannya bagaimana, Bu? Iya. Udah ada belum dulu kita SD begituan? Udah ada pakai Instagraman. Udah ada pakai Twitteran. Lihat anak-anak kita sekarang. Apalagi di rumah ibu masang wifi. Ya Allah, ibu. Ini jangan dia anak kecil. Kita yang udah dewasa. Lagi baca Quran pakai handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai handphone masih bermunculan enggak iklan-iklan pornografi? Muncul tuh. Iklan pornografi. Kalau yang baca, yang ngelihat kita orang dewasa, tinggal kita cari tanda silang, kita pencet biar ngilang tuh. Tapi kalau itu terjadi sama anak kita, kira-kira tuh bocah kepo apa enggak? Lah ini kok orang pakaiannya mini banget nih. Ini kok orang udah dewasa, tapi pakaiannya anak SD nih. Bu, wifi-nya penuh. Dipencet sama tuh bocah. Wow, ternyata ngablak. Bu, bukan, jangan marah, jujur anak zaman now. Bu, kalau kita ngelihat, saya katakan, sopanan kuntilanak sama emak-emak zaman now. Beneran deh. Kuntilanak dari tahun 1 sampai 2023 termasuk makhluk Allah yang paling kona'ah. Beneran deh. Dia nggak ke neko-neko kemana-mana, seragam satu udah dress code putih. Nggak ada, belum Bu. Saya belum menanung kalau putih pernah. Yang kedua itu rasa malunya makhluk Allah. Kuntilanak kan dia makhluk juga, cuma dia gaib. Itu makhluk yang rasa malunya paling tinggi. Kita lihat, nemuin, gak ada, ketemu tangannya, gak ketemu udelnya, kaki aja gak kelihatan. Lah, emak-emak zaman now, ya Allah, bangga banget orang Cikarang. Umur udah 46 tahun, pakai pakaian you can see. Kamu can dapat si melihat. Lah kalau orang barat you can see, emang pundaknya mulus. Orang Cikarang, panok mulia. Ya salam. Bu, kalau orang barat pakai jang lamanya celana, satu jam kali tersebut emang pahanya mulia, orang kita mah paku payungan mulia. Bu, udah dijaga ya kehormatannya. Karena itu akan ditiru sama anak-anak kita. Supaya anak kita nggak menjadi ancaman, huruf terakhir K-nya. K, kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Tuh, K-nya apa tadi? Pengetahuan. Ini kira-kira kita ngaji hari ini paham gak nih? Saya ngomong walaupun ada sedikit-sedikit bercandanya, tapi paham gak Ibu nih? Tadi bercanda-bercanda selingan, biar gak terlalu lurus-lurus banget. Selingan dia soto babat, sayur katup, selingan sebagai obat ngantuk. Ya kalau mau mantun aja saya dari awal sampai akhir saya kuat pantun. Kenapa? Karena urusan pantun saya insya Allah. Ikan bawal serterong, lu jual gue borong. Beneran. Dari 2008 kita diundang di TV, diundang dengan Mas Tukul, diadu pantun sama Opik Kumis, lewat dia. Dihadirkan di Taulani, kalah. Tuh almarhum si Sapri juga, Kak, mau bagaimana? Ayo, bukan jual beli udah ikan bawal serterong, lu jual gue borong. Cuman kan kalau pemantun tuh ntar pulang ibu dapat apaan? Kalau gini dapat ya ilmu nih kira-kira. Dapat apa enggak nih?
Ya pantun selingan. Ntar pulang dari ya Allah berarti amanah. Duduk di taman, ke rumah mertua nenteng colenak. Duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Nah oleh karenanya kaknya kendalikan mereka dengan pengetahuan. Nah kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Bukan berarti orang tua maksa anak harus jadi ustadz-ustazah. Bukan. Nah, misalkan di saya, karena bapak kamu ustadz, kamu harus jadi ustadz. Enggak. Anak saya yang gedean perempuan, Bu. Anak gadis mah insya Allah rada gampangan direkokinnya. Maksudnya gampang nurutnya gitu. Kalau saya lihat nih, gitu. Tapi sih enggak semuanya lalu kamu dengan kekuatan doa. Bu, Ibu, begitu lulus SMA dia ngomong, emang bahasanya bagus beliau, bahasa Mandarinnya jalan, bahasa Inggrisnya. Ya, saya beberapa kali ke Singapura, ke luar negeri, kemarin ke Kanada. Saya lepas dia aja ngomong udah enak, udah kita nggak bingung. Bu, kalau masuk kampung, lantas kita paham bahasa kampung itu kan enak, Bu. Kalau nggak paham repot. Orang Solo baru tinggal di Jakarta, ngontrak. Datang jam 12 malam, begitu jam 5, Pak Haji yang punya kontrakan pulang. Dia nyapa, Pak Haji, kundur. Habis digapokin tuh. Sial dan kalah loh. Baru datang semalam, baru berani ngatain gue kondor tuh. Ini bahasa. Padahal kan nyapa. Apa bahasa Jawa tuh kundur itu? Ya, cuman bahasa Betawi salah nangkep. Wah berani ngatain gue kondor loh. Baru semalam datang begitu. Jadi berantakan tuh. Orang Betawi tinggal di Saudi. Belum belajar bahasa Arab jadi driver. Masuk padang pasir. Kata tuannya ngomong. Hei hajar. Berarti artinya apa hajar tuh? Batu. Kata dia, oh dihajar Tuhan. Habis ringsak tuh mobil. Tuh, karena nggak paham bahasa. Ngomong lagi, Bi nanti aku kuliahnya ngambil hubungan internasionalnya. Silahkan, sebetulnya nggak larang. Alhamdulillah. Ya, masuk. Emang dia demennya di bahasa. Kalau yang ngaki kecilan, rada nurut. Udah belajar agama di perdalamnya mudah-mudahan aja karena mencetak yang namanya kader ulama nggak segampang mencetak pejabat. Hei, bener apa enggak? Di Bekasi ada ulama terkenal Kiai Haji Nur Ali, meninggal murid anaknya Kiai Haji Nur Anwar, meninggal putra Kiai Haji Amin Nur. Mohon maaf, 10 tahun ke depan belum tentu bisa mencetak lagi begitu, betul apa enggak Bu? Tapi kalau pejabatannya gampang, Bapak Presiden kita siapa? Bapak Presiden kita siapa? Pak Jokowi udah turun apa belum? Tapi yang mau ganti udah banyak gak? Banyak. Nggak seumur hidup Bu, kan ada peraturannya. Asal ngomong nggak seumur hidup. Ngomong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Iya, nggak seumur hidup enggak. Tapi yang mau gantiin banyak gak udah? Ada yang Ganjar, ada yang Prabowo. Udah apa Bu? Iya, maksudnya urusan jabatan mah yang mohon maaf, yang jabat belum meninggal tapi yang mau gantiin udah banyak apa enggak? Nah makanya Ibu, kaknya kendalikan anak-anak kita dengan pengetahuan. Bu, ulangin lagi ya. Anak berapa huruf Ibu? Huruf pertama, apa maknanya? Alhamdulillah. Huruf kedua apa? Maknanya apa? Nikmat. Tadi Ibu dianjurkan sama Nabi suruh mencium anak berapa tempat Bu? Empat pertama. Kedua. Huruf yang ketiga. Nah yang keempat kita cium tangan anak kita ya. Sambil kita doakan surat apa tadi? Ayat berapa? Bunyinya gimana bunyinya? Rabbi habli. Alhamdulillah. Nah kemudian di saat amanah kita abaikan. Ngaji nggak becus. Bergaul sama siapa saja. Maka bukan nikmat buat kita. Tapi huruf ketiga ancaman. Biar selamat dari ancaman. Kaknya kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Silakan Bu, otaknya otak Prancis, otaknya Jerman, tapi hatinya tetap Mekah dan Ka'bah. Jam 11 tank pasti. Kalau saya terusin lagi kasihan ngipas-ngipas. Yang di belakang ada komentar, Ustadz keberanian siang beli kacang panjang, makin siang jangan panjang-panjang. Yang tengah tanda komentar, Ustadz obat batuk dari kota Tipar, mata makin ngantuk, perut udah berasa lapar. Dan saya lihat panitia udah menggotong parsel tadi ke sana. Dia udah pede aja. Ibu maafin ya, kalau saya ngomong rada kasar, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan. Ini kita ngajar ini paham apa nggak nih? Yuk minta ridhonya kita baca Fatihah.
untuk Ananda Muhammad Al-Zakaria, untuk bapaknya, Bapak Haji Nandi dan juga istri tercintanya dan keluarga besarnya. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah ijabah doa-doa kami untuk Ananda Muhammad Al-Zakaria, jadikan beliau putra yang soleh, menjadi qurrata ayun untuk abi dan umminya. Begitupun juga putra-putri dari Pak Haji Nandi yang lainnya. Dan juga kami minta buat putra-putri kami, ya Allah. Ala hazihin ya wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Biar makin barokah majlisnya, acaranya, ilmu kita yang kita pahamin, kita baca sama-sama para majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin, emang itu nama-nama ikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.